Selasa 8.13. Sekitar pukul 9 malam dengan suasana begitu sepi di jalan raya disertai gerimis kecil. Aku sedang duduk di kafe dengan lumayan sepi karena hanya ada beberapa pelanggan dan pelayan yang sedang asik mengobrol di sebuah ruangan kasir. Sudah beberapa minggu ini aku selalu mampir ke kafe ini tiap Selasa malam. Awalnya karena hujan yang sering turun tanpa diduga-duga. Saat aku pulang kuliah, jadwal kuliahku hari Selasa mulai dari jam 4 hingga pukul 8. Lumayan berat memang mengingat musim penghujan di bulan-bulan ini. Kafe ini memang tak begitu spesial untuk atau mewah dan tak begitu menarik perhatian hanya dari tampak luarnya. Namun karena para pelayannya yang begitu ramah saat menyambut tamu, mungkin itu yang membuatku betah berlama-lama di sini. Entah apalagi hal yang tak ku ketahui yang membuatku merasa nyaman. Secangkir kopi baru saja diantar oleh salah satu pelayannya. Namanya Sari, itu yang ku ketahui setelah beberapa hari lalu berkenalan dengannya. Mukanya manis dan pastinya menarik, ramah dan juga punya senyuman yang khas. Meskipun tak banyak pernah berbincang dengannya di sini, pemilik kafenya juga terkadang turun langsung melayani pelanggan. Pak Santoso, dia juga terlihat begitu ramah karena percaya pernah berbincang lama denganku. Minggu lalu dia banyak berbincang tentang kehidupannya dan jarang mau mendengarkan omonganku. Agak aneh memang, tapi kuanggap hal biasa saja. Orang tua tak mau mendengar orang yang lebih muda. Jam 10 malam, rokok di tanganku sudah hampir habis. Aku berniat untuk langsung keluar dan pulang sebelum tiba-tiba Sari duduk di hadapanku dan memandangiku dengan senyuman khasnya. "Kenapa?" tanyaku. "Mas, tahun ini aku mau masuk kuliah di kampusnya Mas Loh." "Oh ya?" Itu awal pembincangan lama aku dengannya. Aku mengurungkan niatku pulang dan malah terdampar di kursi itu hingga hampir larut. Memang hanya perbincangan sederhana dan kebanyakan kata-kata dariku hanyalah apa yang ingin kupikirkan malam itu. Tapi ternyata Sari begitu asik untuk diajak ngobrol, malah dia duluan yang memulainya. Beberapa menit sebelum aku pulang, Pak Santoso ikut nimbrung di suatu sambil bercanda tawa bersama kami. Karena pelanggan yang masih tersisa memang hanya aku. Kafe tutup tengah malam dan aku pun pulang ke rumah, meskipun sedikit merinding karena jalanan yang sudah begitu sepi. Begitu Selasa berikutnya, aku langsung mampir ke kafe itu sepulang kuliah. Seperti biasa, Sari duduk di sampingku setelah melayani pelanggan yang lain, berbincang dan mengumbar senyumannya yang khas. Secangkir kopi, sebungkus rokok, dan sampai hampir larut malam, aku di situ hampir setiap Selasa malam. Terasa begitu nyaman dan membuatku terus-menerus mengurungkan niatku untuk keluar sebelum kafe itu tutup. Malam Sabtu aku sedang berdua bersama Sari. Meskipun bukan Selasa malam seperti biasanya, aku juga tak berada di kafe 2-3 melainkan berada di taman kota, seperti pasangan yang sedang kencan. Bukan karena itu sebenarnya, melainkan Selasa lalu Sari memintaku untuk menemaninya mencari perlengkapan untuk kuliah. Singkat 3 hari sebelumnya, tahun ajaran baru, dia juga mengatakan untuk izin kerja semalam sudah diperbolehkan oleh Pak Santoso. Hampir semua perlengkapan untuk kuliah singkat hari sebelum tahun ajaran baru. Dia juga menandakan untuk izin kerja semalam
Hampir semua perlengkapan sudah didapatkan seperti pakaian putih, hitam, dasi, dan atribut lainnya. Kami duduk di sebuah kursi di pojok barat sambil berbincang dan bercanda seperti biasa. Di kafe, suasana hangat dan nyaman juga terasa di tempat itu. Mungkin aku perlahan memang mulai jatuh cinta padanya. Karena seakan mengangkat kaki untuk beranjak dari tempat itu saja menjadi begitu berat. Tiba-tiba dari belakang terasa seseorang menepuk bahuku. Itu Ipan dan Dina yang sedang tersenyum-senyum dan kemudian berdiri di sampingku. Mereka berdua teman sekelasku di kampus. Lagi ngapain lo di sini? Sendirian aja kayak orang hilang, ucap Ipan. Emangnya lo pikir gue lagi duduk sama hantu? Haha, biasa aja lo. Ya udah ya, takut ganggu. Ayo Dini. Mereka lalu beranjak dari tempat itu. Tak terlihat ada reaksi berarti dari Sari saat ada mereka. Dia bahkan seolah tak peduli dan tak memandangiku sambil tersenyum. Pukul 11:30 malam, aku sudah berdiri di depan sebuah rumah sederhana, tak jauh dari kafe 23. Sepi dan gelap, hanya lampu teras yang menyala. Sari langsung membuka pintu yang tak terkunci dan memaksaku untuk masuk ke dalam. Aku duduk di sebuah kursi di ruang tamu yang menyala lampu putih. Secangkir kopi lalu diletakkan olehnya di atas meja kaca. Kayak di kafe aja ya, ucapku sambil mencoba membuatnya tersenyum lagi. Kamu sendirian di rumah ini, ucapku lagi. Sari hanya mengenggang sambil tersenyum. Orang tuaku udah tidur duluan, ucap Sari. Ucapan itu masih terasa begitu kental teringat olehku. Jam di kamarku sudah menunjukkan pukul 9 lebih beberapa menit. Aku masih duduk di tempat tidurku dan meremas-remas rambutku, memikirkan apa yang terjadi padaku. Seingatku, aku duduk di rumah Sari dan mengambil cangkir berisi kopi semalam. Setelah itu, aku langsung memandangi jam dinding di kamarku dengan bingung, seperti terbangun dari tidur. Lalu apa yang terjadi semalam? Apa kejadian semalam cuma mimpi? Tapi bagiku terasa seperti sangat nyata. Aku mengendarai sepeda motorku dan berangkat ke kampus beberapa menit setelahnya. Di kampus sendiri ada banyak calon mahasiswa baru yang memakai pakaian hitam putih, sedang duduk di lobi depan. Aku sedikit memperhatikan mereka. Berhadap ada Sari di salah satu dari mereka dan menanyakan kejadian semalam. Tapi tak ada dari mereka dan aku langsung naik ke lantai 3 menuju kelas yang sudah mulai berlangsung kuliah. Di depan tempat dudukku ada Ipan dan Dina yang sedang asik ngobrol tanpa menghiraukan dosen di depan. Lo gak ikutan ngurusin mahasiswa baru, Din? Biasanya kan lo aktif, ucapku sambil memegangi pundaknya dan memajukan sedikit kursiku. Ntar habis kuliah ini tugasku cuma ngabsen mereka doang kok. Kebetulan mana daftar absennya? Ya masih di ruangan dosen lah, belum tak ambil. Kuliah selesai, Dina memang langsung pergi setelah keluar dari ruang kelas. Dan Ipan kemudian berjalan turun bersamaku menuju ke lobi, sambil membicarakan semalam saat aku bertemu dengannya di taman. Dia membenarkan hal itu. Hanya saja aku masih belum menyinggung tentang Sari padanya. Dan sampai di depan ruang dosen kuliah, Dina yang sedang membawa beberapa lembar kertas absensi bersama dengan 2 mahasiswa lainnya. Aku langsung menghampirinya dan merebut kertas itu. Ngapain lo, Pin? Cewek yang semalam itu dia juga ikutan hari ini. Katanya dia masuk ruang 23. Gue cuma mau lihat aja, ucapku sambil memperhatikan kalau nama Sari memang ada di absen kelas itu. Sari Hayuningsih. Kertas itu langsung direbut kembali oleh Dina dan menatanya dalam sebuah map.
Udah aku ntar telat lagi, ucapnya sambil berlalu bersama dua mahasiswa itu menaiki tangga. Loh, tadi nyari siapa sih? Tanya Ipan sedikit bingung. Itu loh cewek yang semalam duduk bareng gue di taman, yang tiba-tiba aja ada elonya nongol. Cewek? Iya, lihat ke kelasnya yuk, ntar gue tunjukin, ucapku. Kami berdiri di depan ruang 23 mengintip dari pintu kaca sambil memperhatikan kalau hampir semua mahasiswa terlihat sama dengan pakaian putih hitam. Hanya saja tak kulihat keberadaan Sari di antara mereka. Kupikir dia tak berangkat atau kenapa, padahal semalam dia masih baik-baik saja. Tapi namanya benar ada di kelas ini. Dia gak masuk kayaknya, kenapa galau SMS atau telepon aja sih? Aku langsung terkaget dan menyadari kalau bahkan selama ini aku tak pernah menanyakan nomor ponsel padanya, karena hampir tiap Selasa malam aku hanya terbuai saat berada di hadapannya. Dia kerja di kafe 23 di Jalan Brigjen Encung kalau malam. Tiap Selasa kan kita pulang malam. Aku ke situ terus 2 bulanan ini. Dia emang gak cantik. Cantik banget, tapi gue nyaman kalau bareng sama dia, Pan. Gak tahu deh. Ipan langsung merangkul pundukku dan menarik berjalan menjauh dari depan kelas itu. Aku sendiri masih bingung apa yang dia lakukan. Dia tak berkata banyak dan terus menarikku menuruni tangga. Entah apa yang ingin ditunjukkannya, sampai sepeda motornya berhenti di lokasi yang hampir tak asing bagiku. Jalan Brigjen Encung. Gue gak tahu apa yang lo omongin, Pin, tapi gue dulu juga beberapa kali pernah kesini bareng sama Dina. Terakhir kali waktu semester 2 dulu, tapi seingat gue kafe ini terus kebakaran dan ada beberapa pelanggan ikut mati sama pegawainya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Di hadapanku memang hanya puing bangunan yang gosong disertai beberapa rerumputan mulai menyelimutinya. Lalu apa yang tiap Selasa malam ku alami? Aku benar-benar mengingatnya dengan jelas dan tak sedikit pun terasa seperti mimpi. Aku langsung bergegas menyuruh Ipan membawaku ke rumah Sari semalam. Rumahnya masih ada dan hampir terlihat sama seperti yang ada di pikiranku. Hanya saja tak terlihat seorang pun di sana. Lampu teras juga masih menyala remang redup. Aku begitu menjadi bingung dan terus gemetar dari tadi. Selasa 20 November 2 tahun lalu sekitar pukul 8 malam, kafe 23 terbakar. 4 orang meninggal dunia beserta 1 orang pengunjung. 9 orang menderita luka bakar serius. Itu yang kudapatkan dari informasi di koran yang diberikan oleh Ipan sore tadi. Sari, Pak Santoso, dan pelanggannya lain yang duduk di meja bersamaku di dalam kafe itu. Serasa penasaran nyaman di dalamnya. Sampai hari ini aku masih mempertanyakannya.